Seorang pria memiliki hutang dengan Yakuza dan harus membayarnya. Jika tidak, orang-orang yang dikenalnya akan dihabisi tanpa ampun. Apalagi kini dia berada di penjara dan satu-satunya cara untuk melunasi hutang itu dengan mengumpulkan uang, dan istrinya lah yang harus mencari uang tersebut. Tapi dengan cara yang cukup membagongkan. Film dengan judul Skin of Roses yang dirilis pada tahun 1978 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Jadi ada seorang wanita bernama Ritsuko berjalan mengenakan kimono di jalanan kota Jepang. Lalu ada gerombolan pria menggunakan motornya mengepung dan mengajak Ritsuko buat begituan. Namun Ritsuko tidak memperdulikan mereka hingga pada akhirnya mereka menjauh darinya. Ritsuko ini adalah istri dari seorang gangster yang kebetulan tertangkap oleh polisi dan dipenjara. Kini dia harus bertahan hidup dan melunasi hutang-hutang yang ditinggalkan oleh sang suami pada Yakuza. Ritsuko memiliki teman bernama Ryuji. Mereka ini tinggal di sebuah kafe yang dibangun oleh suaminya Ritsuko untuk menjalankan bisnis tersebut. Sayangnya, bisnis itu tidak cukup untuk menutupi hutang-hutang yang ditinggalkan. Selain mereka, ada juga wanita muda bernama Yuri. Dia tidak punya hubungan keluarga dengan mereka berdua. Yuri hanya ingin bekerja mencari uang yang halal. Ketika kafe udah mulai tutup dan larut malam, ada seorang pria yang masih ketiduran di sana. Ritsuko dan yang lain membangunkannya. Saat di luar, pria itu memberikan sejumlah uang pada Ritsuko. Katanya uang itu diberikan padanya sebagai bentuk kekagumannya atas Ritsuko. Beruntungnya malam itu adalah malam keberuntungan pria tersebut. Dia diajak Ritsuko untuk begituan di sebuah klub malam yang memang sudah disediakan oleh pimpinan Yakuza. Jadi ketika mereka adu mekanik, para pimpinan Yakuza akan melihat pertunjukan itu dari balik cermin. Dan Ritsuko tahu akan hal tersebut. Dia melakukan ini demi bisa melunasi hutang-hutang suaminya. Ritsuko bebas mencari siapa lawan mainnya, namun ketika akan bertanding dia harus melakukan itu di sana. Hasilnya akan dibayarkan pada Yakuza tadi. Sementara Yuri dan Ryuji juga ikut menyaksikan Ritsuko dari balik cermin. Meski begitu, Ritsuko juga tetap mendapatkan bayaran, namun tidak seberapa. Uang itu hasil dari usahanya akan dipotong untuknya. Mereka bertiga ini hampir selalu bersama. Susah senang dan sedih tetap bersama. Mereka bahkan makan di warung kecil yang cukup seadanya aja. Suatu hari Ritsuko berjalan sendirian di pinggiran kota. Lalu ada seorang pemotor yang mendekati dan mengambil uangnya. Sayangnya Ritsuko tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal uang itu akan dibayarkan pada hutangnya untuk Yakuza. Dia dan Ryuji mencoba menjelaskan apa yang telah terjadi, namun mereka tidak peduli. Ritsuko meminta keringanan waktu supaya bisa mencari uang lagi. Gara-gara masalah itu membuat mereka jadi semakin kepikiran. Ryuji bahkan mengajak mereka untuk pindah dan kabur dari sana sementara dari Yakuza itu. Namun, apakah mereka benar-benar bisa lepas? Ritsuko masih tidak kehilangan akal. Ketika dia tidak bisa menemukan lawan main, dia mengajak Yuri untuk bermain dengannya. Dan tentu saja dilihat oleh banyak orang dari balik cermin. Namun sayangnya pertunjukan itu tidak berlangsung lama karena polisi datang. Jadi mereka harus buru-buru keluar lewat pintu belakang. Beruntungnya mereka aman. Lalu di tengah-tengah jalan ternyata mereka dihadang oleh Yakuza dan membawa Ritsuko. Jadi Ritsuko ini ditawarin untuk bermain dengan salah satu pimpinan Yakuza jika dia mau dan akan diberikan banyak uang. Ritsuko berbicara pada Ryuji dan Yuri apakah dengan cara ini mereka bisa lepas dari hutang-hutangnya. Ryuji awalnya memang tidak yakin, namun dia punya ide. Jadi Ritsuko menyetujui tawaran tersebut. Ritsuko akhirnya dipanggil ke rumahnya, tapi ternyata sesuatu yang cukup aneh terjadi. Intinya cukup membagongkan sih. Ritsuko diminta menyakiti pimpinan itu dan seolah-olah menjadikannya seperti budak. Ya, lebih baik kalian tonton aja film fullnya karena ini benar-benar terlalu sih. Dan disinilah Ryuji bekerja. Dari kejauhan dia memotret mereka dan mengancam Yakuza itu akan menyebarkan foto-fotonya. Jika hal itu sampai tersebar, itu akan menjadi hal yang memalukan. Dan Ryuji meminta uang tebusan senilai 1 juta yen. Setelah mendapatkan uang itu, Ryuji, Ritsuko, dan Yuri pindah ke rumah kecil jauh dari kota. Di sana mereka akan bersembunyi untuk sementara. Mereka masih memiliki sisa uang untuk dipergunakan sehari-hari sampai suami Ritsuko bebas. Dan infonya dia akan bebas dalam waktu dekat ini. Malam itu Yuri bertanya pada Ryuji kenapa dia melakukan ini semua. Apakah dia menyukai Ritsuko?
Ryuji mungkin memang menyukainya, namun dia seolah-olah menutupi sambil bercerita kalau suami Ritsuko adalah temannya. Dia berjanji padanya akan menjaga Ritsuko sampai teman itu keluar dari penjara. Jadi untuk itu juga mereka sementara ini harus menghemat pengeluaran supaya mereka bisa bertahan. Namun ketika hari semakin malam, Ryuji tidak menemukan Yuri di kamar. Dia mencari di sekitar dan melihat ada beberapa pria keluar dari sebuah klub malam kecil. Ryuji kembali ke rumah lalu dibarengi oleh Yuri. Ternyata benar saja Yuri habis pergi dari klub malam itu. Dia mendapatkan uang dari hasil begituan dengan om-om hidung belang. Dia melakukan itu karena ingin membantu Ryuji mendapatkan uang. Namun Ryuji dan Ritsuko tidak setuju dengan perbuatannya. Selain itu, Yuri juga mengatakan kalau dia mencintai Ryuji. Ryuji lantas memberikan pelajaran pada Yuri atas kelakuannya, tapi dengan cara begituan. Membagongkan sih. Lalu keesokan harinya, Ryuji dan Yuri berada di luar. Sementara Ritsuko di rumah sendirian sambil memikirkan kehadiran suaminya. Begitu Ryuji kembali, dia melihat Ritsuko lagi galau hingga pada akhirnya mereka begituan. Sayangnya, aksi mereka ini dilihat oleh Yuri dan dia cembukur. Yuri kabur dan ditangkap oleh gerombolan pemotor lalu ya begitulah. Pemotor-pemotor itu ternyata bekerja sama dengan Yakuza dan gara-gara itu keberadaan Ryuji dan Ritsuko terungkap. Mereka ditangkap oleh anggota Yakuza. Ryuji dihajar sementara Ritsuko jadi bahan mainan mereka. Yakuza itu juga mengatakan kalau suami Ritsuko telah meninggal. Kala itu dia sudah bebas dari penjara. Salah satu pria utusan mereka telah menghabisinya. Ryuji yang kesal lantas berontak dan mulai menghabisi pelaku tersebut. Namun dia juga menjadi korban dan tidak selamat. Sementara Ritsuko pasrah dan tidak punya tujuan hidup lagi. Dirinya berada di keramaian, namun hatinya hampa dan kosong. Ya, itulah tadi alur cerita film Skin of Roses. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.